Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kita hari ini masih diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran secara online. Untuk materi fisika berikutnya, yaitu membahas tentang gerak dan gaya, yang mana gerak dan gaya ini masih berhubungan dengan materi pengukuran pada bab 1 kemarin, karena terus berkelanjutan materinya, saling bersambung. Untuk gerak dan gaya di sini ada gerak lurus, yaitu yang dibahas pertama kali adalah jarak dan perpindahan. Jarak artinya di sini panjang lintasan yang ditempuh, kemudian perpindahan yaitu jarak dari posisi awal ke posisi akhir. Penjelasan pertama tentang jarak, panjang lintasan yang ditempuh. Kita tahu bahwa jarak antara Malang Surabaya itu berkisar 80 km. Maka di situ adalah panjang lintasan yang ditempuh sejauh 80 km. Kemudian untuk perpindahan, jarak dari posisi awal ke posisi akhir. Semua benda yang mengalami gerak itu pasti juga mengalami perpindahan. Kalau tidak bergerak, ya tidak mengalami perpindahan, artinya tetap. Maka apabila benda tersebut bergerak, pasti mengalami perpindahan. Perpindahan dari titik awal menuju ke titik akhir. Kemudian yang kedua, laju dan kecepatan. Laju adalah besarnya jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Laju termasuk besaran skalar. Laju di sini adalah kelajuan pada kendaraan bermotor. Berapa besarnya jarak yang ditempuh tiap satuan waktu itu ditunjukkan oleh kelajuannya. Untuk menghitung kelajuan menggunakan rumus laju sama dengan jarak dibagi waktu. Kemudian untuk laju sesaat adalah laju gerak dalam rentang waktu yang sangat kecil. Secara matematis bisa dihitung menggunakan rumus laju sesaat sama dengan dx dibagi dt. dx itu laju sesaat
kemudian dibagi dt, yaitu t-nya itu waktu. Kemudian berikutnya laju rata-rata adalah laju gerak rata-rata. Secara matematis bisa dirumuskan seperti berikut: laju rata-rata sama dengan jumlah jarak dibagi jumlah waktu. Jumlah jarak bisa dinyatakan dengan x1 ditambah x2 ditambah x3 dan seterusnya. Kemudian dibagi jumlah waktu bisa dinyatakan dengan T1 ditambah T2 ditambah T3 dan seterusnya. Kemudian tentang kecepatan, artinya besarnya perpindahan tiap satuan waktu. Besarnya perpindahan tiap satuan waktu. Kecepatan memiliki besar dan juga arah. Kecepatan termasuk besaran vektor. Kecepatan termasuk besaran vektor. Untuk menghitungnya menggunakan rumus kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Nilai yang terbaca pada speedometer itu disebut kelajuan. Jadi pada kendaraan bermotor kita itu ada speedometer dan ada angka-angkanya yang merupakan skala, itu disebut sebagai untuk membaca kelajuan, seberapa cepat kendaraan kita melaju. Berikutnya tentang gerak lurus beraturan. GLB yaitu gerak dengan kecepatan tetap, gerak lurus beraturan, memiliki beberapa rumus. Yang pertama, X sama dengan V dikalikan T. X sama dengan V dikalikan T. Kemudian V sama dengan X dibagi T. Kemudian untuk menghitung T sama dengan X dibagi V. Keterangannya X sama dengan yaitu jarak yang ditempuh. Jadi X itu jarak yang ditempuh dengan satuan meter. Kemudian V yaitu kecepatan dengan satuan meter per sekon. Dan T yaitu waktu dengan satuan sekon. Mari kita lihat grafik GLB. Grafik GLB. Untuk yang pertama sebelah kiri itu grafik V dan T, yaitu grafik yang menunjukkan kecepatan dan waktu pada GLB. Jadi yang arah vertikal itu kecepatan, yang arah horizontal itu waktu. Kemudian yang sebelah kanan, grafik yang sebelah kanan itu menunjukkan hubungan antara X dan T, yaitu jarak dan waktu. Bisa kita lihat grafiknya seperti itu. Untuk yang vertikal itu X, untuk yang horizontal itu T. Kemudian yang miring atau diagonal itu X0 atau jarak rata-rata. X0 atau jarak pada kecepatan awal. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh GLB bisa ditemui pada tangga jalan atau eskalator yang terdapat di mal-mal. Kemudian ada mesin pabrik dan ada kendaraan saat bergerak dengan stabil. Bergerak dengan stabil itu artinya kelajuannya ini tidak mengalami perubahan, artinya konstan, yaitu tetap. Kemudian bahasan berikutnya tentang GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Pada GLBB pengertiannya yaitu gerak dengan percepatan tetap, di mana percepatan adalah
perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan yaitu perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Secara matematis dapat dirumuskan A sama dengan delta V dibagi delta T, atau A sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1. Artinya A di sini yaitu percepatan, kemudian V kecepatan, dan T yaitu waktu. Artinya V2 itu kecepatan berikutnya, artinya V1 itu kecepatan awal. Untuk artinya T2 yaitu waktu yang kedua, dan untuk T1 itu waktu awal. Kita lihat grafiknya, grafik GLBB. Yang sebelah kiri yaitu hubungan antara A dan T, kemudian yang sebelah kanan yaitu hubungan antara V dan T. Ini grafik GLBB. Kemudian berikutnya tentang hubungan jarak, kecepatan, percepatan, dan waktu dalam GLBB, yaitu bisa dirumuskan X sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat. Ada juga menggunakan rumus untuk menghitung kecepatan, yaitu V sama dengan V0 ditambah A dikali T. Kemudian rumus berikutnya yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali X. Keterangannya bisa kita baca di bawahnya, yaitu X sama dengan jarak satuan meter, T sama dengan waktu satuan sekon, V0 sama dengan kecepatan mula-mula satuan meter per sekon, V sama dengan kecepatan satuan meter per sekon, A sama dengan percepatan satuan meter per sekon kuadrat. Terdapat dua jenis GLBB, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat, nilai dari percepatannya positif. GLBB diperlambat, nilai percepatannya negatif. Dalam kehidupan sehari-hari, GLBB bisa kita temui pada kendaraan saat mulai bergerak dan saat akan berhenti. Kemudian benda yang jatuh dari ketinggian dan benda yang dilempar vertikal ke atas. Dari tiga kejadian ini semuanya termasuk contoh GLBB. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Tolong dipahami, selalu berusaha, serta jangan lupa untuk jaga kesehatan. Tetap menggunakan masker saat keluar rumah. Jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, dan tetap jaga jarak. Yang paling utama, selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah, dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.
ibadah.